Apa kabar adik-adik semuanya? Semua dalam keadaan sehat ya adik-adik ya. Hari ini kita mau memulai ibadah kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk memulai ibadah online kita hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan, untuk berkat Tuhan selama minggu yang berjalan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah online kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan sertai. Biarlah semua pujian kami dan firman Tuhan yang akan disampaikan bisa menjadi berkat. Berkati semua yang bertugas Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Kita mau nyanyi lagu itu, Selamat Pagi Bapa. Kita akan katakan sama-sama bahwa kita mengucap syukur karena Tuhan baik buat kita ya, ya. Sudah memberkati papa mama, sudah memberkati kesehatan kita semua ya adik-adik ya. Nah, kita akan teruskan pujian kita. Kita mau memuji satu pujian. Siapa yang tahu Musa waktu lewatin Laut Kosong gimana caranya? Ayo kita nyanyikan lagu itu ya. Berjalan bukan, berlari bukan, berenang bukan, berlayar bukan, naik kapal bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah laut, Musa berjalan di atas tanah.
Berenang, no, no, no. Berlayar, no, no. Naik kapal, no, no. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Lagi berjalan, nehi. Berlari, nehi. Berenang, nehi, nehi. Berlayar, nehi. Naik kapal, nehi. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Belah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Ya, Allah kita sangat luar biasa. Dia hebat adik-adik ya. Dia bisa membuat lautan menjadi kering. Nah, kita mau siapkan hati. Kita mau mendengar firman Tuhan. Siapa yang mau bercahaya bagi orang-orang sekitar kita? Kita mau jadi bintang-bintang yang kecil ya adik-adik ya. Untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Ayo kita nyanyikan pujian itu. Aku mau jadi bintang. Aku mau seperti bintang, bercahaya waktu malam, menyinari semua orang di dalam
Shalom, selamat pagi adik-adik Abi Raja Wali. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Kak Rudi juga salam buat kakak, mami, papi yang sedang menemani adik-adik kecil kita untuk beribadah online ini. Oke, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah dengar cerita tentang Abraham. Tentang Abraham lulus ujian iman. Ya, iman yang pertama, dia percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan di masa tuanya. Iman yang pertama. Iman yang kedua, Abraham taat sama Tuhan. Tuhan minta persembahkan Ishak, anak satu-satunya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia nurut, dia taat. Itu iman yang kedua. Nah, hari ini kalau mau lanjut tentang kisah tentang Abraham. Hari-hari sudah berlalu, tahun-tahun berlalu. Akhirnya istrinya Abraham, Ibu Sarah, meninggal dunia di Kiryat Arba, Hebron, tanah Kanaan. Pada saat Ibu Sarah meninggal, Bapak Abraham bingung nih, mau dikuburkan di mana ya istriku ini? Ini bukan tanahku. Abraham bilang sama orang-orang yang ada di situ, Pak, tolong bilang sama Pak Efron supaya dia memberikan bukit yang di sebelah sana untuk aku bisa menguburkan Ibu Sarah, ya, istriku. Akhirnya nggak berapa lama Pak Efron datang. Memang dia ada di situ. Pak Abraham, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Lalu Pak Abraham bilang, saya perlu goa yang ada di bukit sana, yang punya miliknya Pak Efron. Apakah Pak Efron bisa bantu untuk saya beli goa itu? Lalu Pak Efron bilang, oh Pak Abraham, silakan saja kuburkan istri Pak Abraham di sana, ya, nggak perlu bayar Pak Abraham. Pak Abraham boleh kuburkan di sana. Lalu Pak Abraham bilang, aduh jangan begitu Pak Efron, saya akan membayar dengan harga yang sesuai. Lalu Pak Efron bilang, Pak Abraham, apa artinya 400 sikal perak untuk saya? Lalu si Pak Abraham, wah benar, saya akan bayar 400 sikal perak untuk sebuah gua itu kepada Pak Efron. Pak Efron bilang, wah ya sudah, oke, gak apa-apa, silakan Pak Abraham membayar. Terus Pak Abraham maksa nih, gitu kan. Lalu Pak Efron bilang, Pak Abraham, mulai hari ini goa dan seluruh ladang itu, pohon-pohonan yang di sana itu adalah milik Pak Abraham karena sudah Pak Abraham beli. Akhirnya, oh oke, terima kasih Pak Efron, terima kasih. Akhirnya dikuburkanlah Sarah di sana. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Di masa-masa itu sempat sedih. Yang gimana nggak sedih ya, orang yang dikasihnya, istrinya yang sudah bertahun-tahun sampai masa tuanya menemani Abraham itu meninggal dunia. Sedih. Tapi gak lama Pak Abraham bangkit lagi. Pak Abraham semangat lagi. Ya, begitu juga Ishak. Karena Ishak melihat bapaknya semangat, ya bangkit lagi, dia juga bangkit lagi. Ya, dia juga tidak larut dalam kesedihan. Karena dia tahu Tuhan Allah yang menghibur. Setiap manusia pasti akan mati. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang mati itu ada dalam tangan Tuhan di surga. Kita harus percaya, ya. Lalu si Abraham tiba saatnya dia mikir, anakku sudah besar, anakku sudah dewasa, dia perlu seorang istri. Tapi aku tidak mau anakku dapat istri orang Kanaan. Dia panggil bujangnya. Bujangnya ini namanya Eliezer. Ya, bujangnya Abraham ini begitu taat, begitu setia kepada Abraham. Ya, nama Eliezer ini ada di Kitab Kejadian pasal 15 ayat 2. Ya, di sana ada bujangnya Abraham, Eliezer. Oke, di cerita Kak Rudi ini, Kak Rudi ambil dari Kitab Kejadian 23 sampai 24. Ya. Jadi nanti kalian baca lagi di rumah untuk
menambah wawasan lagi ya. Oke. Lalu dia panggil Pak Eliezer. Eliezer, sini sebentar. Ada apa tuanku Abraham? Eliezer, coba kamu pergi ke daerah Aram, Mesopotamia. Ya, di sana ada sanak saudaraku. Di sana aku ingin mengambil seorang istri untuk anakku Ishak. Karena aku tidak mau Ishak memperistri seorang dari Kanaan. Akhirnya Abraham bilang, kamu harus bersumpah dulu kepadaku supaya benar-benar istri Ishak adalah dari negeri sana, ya, Mesopotamia. Akhirnya dia bersumpah. Besok harinya Eliezer dan beberapa rombongannya, ada 10 onta, dan juga dia bawa barang-barang berharga, ya emas, perak, pokoknya yang berharga untuk mencari istri sesuai dengan keinginan Abraham. Tapi kan si Eliezer nggak tahu, ya kan, yang mana dia harus mengambil seorang wanita sesuai dengan yang Abraham mau. Tapi dia ingat, oh iya, ada Tuhan yang pasti tahu, Tuhan yang pasti mengerti apa maksud Abraham. Karena Abraham pasti sudah bercerita sama Tuhan, Tuhan pasti sudah menentukan. Akhirnya di dalam perjalanan dia berdoa, Tuhan tolong buat berhasil tujuanku ini. Biarlah kasih setiamu menyertai tuanku Abraham. Lalu si Eliezer berjalan. Dia berhenti di satu sumur. Dia bilang sama Tuhan lagi, Tuhan, aku sekarang sedang berada di mata air. Ya, kalau zaman dulu tuh mata air tuh sumur ya, jadi sumur. Karena untuk menjadi sumur, dia harus mencari mata air dulu. Jadi dulu disebutnya itu mata air. Saat ini aku sedang berada di sebuah mata air. Biarlah Tuhan, aku minta tanda dari Engkau Tuhan. Begini Tuhan, aku akan bilang, kepada siapakah aku bicara? Tolonglah, miringkanlah buyungmu, berikanlah aku minum. Kalau seorang gadis ini menjawab, minumlah, dan unta-untamu akan aku beri minum juga. Itu artinya Tuhan merestui seorang gadis ini untuk menjadi istrinya Ishak. Lalu nggak lama kemudian datang Ribka bawa buyung. Lalu Eliezer bilang, dengan siapakah aku bicara? Tolong miringkan buyungmu supaya aku bisa minum. Lalu Ribka bilang, aku adalah anak Betuel. Minumlah, nanti unta-untamu juga aku beri minum. Lalu Eliezer bilang gini, bolehkah aku menginap, tinggal sementara untuk bermalam di rumahmu? Oke, aku akan bilang dulu sama orang tuaku. Lalu dia masuk ke rumah, dia bilang sama papinya, ya. Lalu kakaknya Ribka keluar menemui Eliezer. Pak, Bapak perlu penginapan? Oh ya, saya perlu penginapan. Tadi saya tanya sama seorang gadis tadi, dia belum tahu namanya. Lalu kakaknya ini bilang, jangankan penginapan, makanan, minuman kami sudah siapkan. Kami sudah sediakan untuk Bapak. Ayo Pak, silakan masuk Pak. Lalu mereka sama-sama masuk, mereka duduk. Silakan makan Pak, sudah tersedia semuanya. Nah, si Eliezer tapi bilang, oh tidak, saya tidak akan makan sebelum saya menyampaikan pesan dari tuanku Abraham. Lalu Eliezer menceritakan apa yang dipesankan Abraham kepada Betuel dan Laban. Juga ada Ribka di situ. Setelah Eliezer menyampaikan pesan dari Bapak Abraham untuk dia mencari seorang istri buat Ishak, dia bilang sama Betuel, jadi sekarang beritahukanlah kepadaku kalau memang Ribka boleh dipinang oleh Ishak. Kalaupun tidak juga harus dikatakan supaya aku bisa menyampaikannya kepada Bapak Abraham. Betuel dan Laban bilang, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kami tidak bisa mengatakan baiknya ataupun buruknya. Akhirnya Ribka dipanggil. Apakah kamu mau ikut sama bapak ini? Saya mau, saya bersedia. Akhirnya diajaklah
si Ribka dalam rombongan Bapak Eliezer untuk kembali kepada Abraham. Lalu di sana mereka saling sepakat untuk menikahkan Ishak dengan Ribka. Hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan tentang Abraham dan pegawainya Eliezer. Tapi hari ini kita mengambil satu petikan tentang ketaatan Eliezer, pegawainya Abraham. Ya, dia sudah begitu taat, sudah mengikuti perintahnya Abraham, meskipun dia nggak tahu tuh yang akan menjadi istrinya Ishak tuh siapa, dia nggak tahu gitu. Tapi dia taat. Satu hal yang buat dia berhasil adalah dia serahkan tujuannya itu kepada Tuhan. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ingat, Eliezer juga orang yang taat kepada Tuhan. Begitu juga kita hari ini, kita mau taat sama Tuhan, kita mau jalankan semua perintah Tuhan, kita mau dengar-dengaran pada Tuhan. Jadi kita mau menjadi orang yang terberkati dan juga orang yang dicintai Tuhan. Super ayat hari ini ada di Yohanes 14 ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Sekali lagi ya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Oke. Sampai di sini dulu cerita Kak Rudi. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan buat kita ke depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom. Bye. Oke adik-adik, sudah dengar firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami. Engkau memberkati kakak guru kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur atas ibadah online ini Tuhan, dan kami tetap dalam pemeliharaan Engkau. Kami dalam sukacita Engkau. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk COVID-19, virus corona ini boleh berlalu dari Indonesia bahkan dunia, dan kami boleh beribadah seperti biasa. Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Kami belum menjalani AKB, adaptasi kebiasaan baru dengan protokol kesehatan. Engkau berkati kami Tuhan. Kami rindu kiranya Engkau mendengar seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.